من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأوا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menambah kebaikan. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang paling penting, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Yang pertama yaitu Ustadz Muhammad Saudullah. Ketika penyampaian materi dilangsungkan, harapkan disimak baik-baik materi yang akan disampaikan dan jaga ada yang ketika penyampaian materi berlangsung. Tafadhol kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terlalu terang, maaf. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Boleh kasih jempolnya. Jelas, Ustaz. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب حديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah perkenalan ya. Sebelumnya saya ingin bertanya teman-teman, di komunitas ini apakah saya pertama kali atau sebelumnya sudah teman-teman? Mana admin ataupun MC? Apakah ini pertama kali bersama komunitas ini atau sebelumnya sudah pernah? Oke. Oh, sudah pernah. Baik. Oke. Itu kita mulai ya teman-teman. Alhamdulillah kita di pertemuan berikutnya. Sebelumnya juga kita sudah pernah jumpa ya teman-teman. Tapi di sini kurang afdal rasanya kalau teman saya yang memperkenalkan diri asalnya dari Medan. Kalau teman-teman asalnya dari mana aja teman-teman? Sebelum kita mulai saya mau sapa teman-teman dulu nih. Teman-teman boleh aktif di kolom komentar ya seperti itu. Ayo dari mana aja nih teman-teman? Sebelum kita mulai, kita sifatnya sering-sharing ya, biar nggak bosan, biar nggak monoton gitu ya. Baik, kita Insya Allah. Ini jawab yang benar ya teman-teman ya. Masa ada planet Mars? Oke, kita sapa dulu satu persatu. Ada yang dari Bandung, planet Mars. Insya Allah. Dari Jatim, Jawa Timur. Dari Lampung. Wow, Medan Selamat ada 5 dan Sadia. Di mananya tuh Medan Selamat? Dekat dong dengan rumah saya. Saya di perumahan Bumi Miras Permai, Kalimantan Sadia. Masya Allah. Dari Klaten, Jateng, Medan di mana itu? Tegal, Sulsel, Sulawesi Selatan, ya, Sibolga. Wah, Masya Allah, saya Sibolga ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu sempat ke Sibolga juga. Kalimantan Selatan, Masya Allah, Tegal, Jabar, Tasik, oh Masya Allah, Tasikmalaya, Jakarta, Sumsel, Medan Patumba. Oh dekat, nggak terlalu dekat sih. Bagan Siapi-api. Ya ada lagi teman-teman. Dan teman-teman, kemarin saya setahun setengah juga sempat berada di Tangerang Selatan ya. Alhamdulillah saya kembali lagi di Medan ini dan meneruskan perjuangan dakwah. Insya Allah, mohon doanya teman-teman. Oke, cukup? Oke, baik. Majalengka, wah, Insya Allah. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, Insya Allah dengan adanya kajian walaupun online ini tidak mengurangi rasa keberkahan kajian ini, dan semoga kita yang hadir di majelis online ini Insya Allah kita mendapatkan keberkahan, kenikmatan dalam belajar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Surabaya City. Baik. Kalau teman-teman ingin saya ke tempat teman-teman boleh chatting. Saya bisa nggak safari dakwah di sini? Insya Allah kita laksanakan Insya Allah. Tapi dengan syarat tiket PP harus disediakan. Masya Allah. Baik teman-teman, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Sebelum itu yang pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Maka dari itu kita sebagai seorang hamba sudah sepatutnya, sudah semestinya dan sudah selayaknya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apabila kita memperbanyak yang namanya salawat, apalagi di mana kita malam hari ini malam penuh berkah, malam kelahiran Nabi ya, maksudnya malam di mana bulan Nabi lahir. Ya, ada yang berbeda pendapat juga teman-teman. Ada yang bilang tanggal 12, ada yang bilang 5 Rabiul Awal, ada yang bilang juga 2 Rabiul Awal. Tapi buat kebanyakan 12 Rabiul Awal ya kemarin, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Banyaklah bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Sebagaimana di mukaddimah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ketahui, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an tentang zakat, Allah tidak berzakat, teman-teman. Tetapi ketika Allah memerintahkan yang namanya salawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan sampaikanlah salam kepadanya. Sebelum itu Allah sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Berarti teman-teman, betapa dahsyatnya lah the power of salawat ini, teman-teman ya. Jadi berbanyak salawat. Kenapa? Karena kata Nabi juga, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat atasku sekali, kata Nabi, teman-teman, Allah akan balas 10 kali. 10 kali lipat. Apa sih salawat itu? Makna salawat ini, teman-teman, yakni sama dengan sholat. Maknanya adalah doa keselamatan dan kesejahteraan. Padahal, teman-teman, Nabi itu nggak kalah penting doa dari kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah Allah jamin untuk masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita disuruh bersalawat? Ya tadi, salawat tadi, doa itu akan kembali kepada kita yang bersalawat seperti itu. Satu saja kita salawat, Allah balas dengan 10 kebaikan itu, teman-teman. Jadi berbanyak kita salawat, insya Allah Allah langsung balas, teman. Insya Allah. Terima, teman-teman. Kalau kita puasa, itu amal kita diterima. Akan tetapi ketika kita bersalawat, Allah langsung kebaikan itu, teman-teman. Mudah ya, mudah kita dalam beramal itu sebenarnya sangat mudah. Baik, teman-teman, terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke materi kita yang masya Allah sudah lama ya di chat oleh ini, masya Allah, dikarenakan ya waktu dan keadaan juga. Ikan alhamdulillah atas izin Allah kita bertemu di malam insya Allah. Baik, teman-teman, sebelum itu saya ingin bertanya, apa sih tema kita pada malam hari ini? Cek di kolom komentar. Ini spesial webinar Al-Quran ya. Ini kita sharing-sharing aja ya, teman-teman ya. Nanti mungkin kalau aneh juga minta pengalaman teman-teman mungkin bagaimana selama mempersamai Al-Quran. Nanti teman-teman boleh buka kamera dan cerita seperti itu, boleh ya. Ayo, boleh bantu jawab teman-teman, boleh aktif di kolom komentar. Apa sih tema kajian kita pada malam hari ini, yang dimana spesial khusus webinar Al-Quran. Jadi teman-teman, saya di sini ada nama saya dan alumni Maskanul Hufaz, masya Allah. Nanti saya akan cerita. Teman-teman, di kalian suaranya, iya gimana teman-teman? Suara saya apakah jelas? Jelas ya teman-teman, insya Allah ya. Menghafalnya susah payah, masya Allah, melupakannya sekejap mata. Nah, baik, kita menghafal Al-Quran, teman-teman, itu ya sebutkan juga menghafal, tapi yang dijaga di surat, teman-teman. Baik, kita akan membahas satu persatu ya teman-teman, insya Allah. Di sini menghafalnya itu mudah, susah menghafal, melupakannya sekejap mata. Oh begitu, seperti itu. Baik, jadi tema kita pada malam hari ini adalah menghafalnya susah payah, melupakannya sekejap mata. Baik, kita buka dulu dengan bahasa Arab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baik, teman-teman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bicara tentang sahabat terbaik manusia. Apa itu? Sahabat terbaik manusia adalah Al-Quran. Al-Quran. Tapi sahabat ini, teman-teman, ini adalah sahabat yang unik. Unik banget. Sahabat kita ini unik, yakni Al-Quran. Kenapa? Dia akan setia jika kita jaga. Nah, tapi kalau kita lalai, dia pun pergi begitu saja, teman-teman.
yakni Al-Quran. Jadi kalau kita setia dengan Al-Quran, kita jaga Al-Quran, maka dia pun akan menjaga kita. Al-Quran itu akan menjaga kita di akhir kelak nanti gitu, teman-teman. Baik di dunia maupun di akhirat, teman-teman. Nah, ini kan kita bahas. Tapi kalau kita lalai, kita jarang membacanya, jarang bersamanya, dia pun pergi begitu saja, teman-teman. Nah, terkadang kita, teman-teman, kita tuh semangat menghafal. Satu halaman tuh bisa selesai. Kemudian besok dicek, tinggal separuh. Kemudian besoknya lagi dicek, lusanya. Tinggal judul suratnya aja, Masya Allah. Lama-lama cuma ingat warna sampul mushafnya saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, teman-teman dari mata Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu saya mau bertanya nih, teman-teman. Di sini boleh nggak saya tanya, teman-teman, siapa yang sudah pernah menghafal Al-Quran? Boleh? Angkat tangan, teman-teman. Kalau surah Jin agak sulit ya. Ya mudah, insya Allah semuanya mudah. Tapi terkadang ketika kita menghafal surah-surah, teman-teman, ada kayak seperti surah-surah An-Nisa tentang wanita, itu sulit, teman-teman. Maksudnya perkataan itu sulit. Bagaimana kemudian surah Jin, mungkin surah Yusuf, Yunus, sebenarnya nggak sulit sih kalau kita menghafal, cuman sedikit belibet seperti itu ya. Bagi teman-teman yang mungkin pengalaman menghafal, mungkin pernah merasakannya. Gimana, teman-teman? Masya Allah, ada berapa orang nih yang angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi teman-teman yang pernah menghafal Al-Quran atau bahkan sudah selesai hafalannya? Masya Allah, saya sungkem kepada teman-teman. Masya Allah, barakallahu fikum, yang mungkin Masya Allah sudah menghafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan udah selesai mungkin. Masya Allah, tabarakallah ya. Karena baru-baru ini beberapa rumah tahfiz sedang mengadakan yang namanya wisuda ya, teman-teman, termasuk Amaskan Hufaz. Alhamdulillah kemarin tanggal 3 September mereka wisuda akbar ya di Jakarta. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Gimana, ada yang komen tadi, teman-teman? Tapi lupanya gampang banget, Ustaz. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah anak sambil ambil qiraat asyra ya, Ustaz. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah, tabarakallah. Oke, teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an yang berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakkir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, teman-teman. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi Allah sudah menjamin bahwasanya sungguh telah kami mudahkan untuk Al-Quran itu untuk diingat, teman-teman. Jadi Allah sudah menjamin, tinggal kitalah yang mengusahakan. Nah, di dalam surah Al-Qamar ini, teman-teman, banyak Allah kembali ada beberapa kata ya Allah sebutkan di situ di dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakkir. Jadi kemudian juga ada hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, teman-teman. Nah, kemuliaan orang tua dari anak hafiz Quran. Jadi selain hanya menghafal Quran, itu terdapat juga kemuliaan terhadap kedua orang tuanya, teman-teman. Kemudian kedua orang tua itu pun mendapatkan mahkota cahaya yang didapatkan di akhirat nanti, insya Allah. Jadi ada kalau anak itu menghafal Al-Quran, orang tuanya dapat mahkota di surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Makanya banyak doa gini, teman-teman. Ya Allah, jadikan anakku hafiz Quran ya Allah. Bapaknya nyerotok. Amin, biar emakmu nggak cerewet lagi lihat mahkotanya. Masya Allah. Jadi seperti itulah kira-kira, teman-teman. Kita perbanyak berdoa, kita minta doa dari orang tua kita. Kalau kita ingin menghafal Quran, kalau kita mau mudah menghafal Quran, di dunia kan menghafalnya susah payah. Kenapa susah payah? Mungkin kita banyak maksiat, satu. Yang kedua, mungkin kita nggak banyak dosa, perbanyak istighfar. Kalau kita mau menghafal Quran, perbanyak istighfar. Ketika kita mau menghafal Quran, kenapa ayat itu susah ya? Perbanyak istighfar. Mungkin ada hal di balik ayat itu atau di balik surah itu. Contohnya banyak pengalaman teman-teman kita yang menghafal Quran di surah An-Nisa mungkin. Di surah An-Nisa. An-Nisa itu apa? Tentang wanita, teman-teman.
Jadi banyak mungkin ya pengalaman teman-teman saya ya ketika menghafal surah An-Nisa kesulitan. Kenapa? Mungkin sebelumnya pengalaman, mungkin pernah pacaran, mungkin pernah ya sering ngobrol sama wanita yang bukan mahramnya misalnya. Jadi mungkin itu jadi pelajaran, jadi bahan muhasabah. Ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah, mudahkan hamba dalam menghafal surah An-Nisa ini, contohnya seperti itu. Jadi mungkin itu ya apa ya teman-teman ya? Ya secara pribadi kita juga mungkin ketika ayat itu susah dihafal, mungkin kita mungkin ada masalah dengan artinya mungkin di dalam hati itu disuruh bertobat, mungkin kita tuh banyak dosa teman-teman, kita berbanyak istighfar sebelum menghafal Al-Quran, seperti itu ya. Jadi benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, susah payah dalam menghafal itu memang butuh perjuangan, butuh tenaga, butuh waktu dan kesabaran. Kalau teman-teman nggak sabar ya wassalam begitu. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an itu sebagaimana ada juga liriknya teman-teman ya, ada juga lagunya seperti ini. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga pengorbanan. Ayat demi ayat dihafalkan, surat demi surat dibacakan, tidak pernah lepas dan tidak pernah goyah. Terus gimana lagi, itulah pokoknya. Jadi Al-Quran itu tidak semudah membalikkan tangan teman-teman. Jadi berdiri kita, duduk kita tetap murojaah, mau sepi mau ramai tetap murojaah hafalan. Jadi lagi-lagi teman-teman, menghafal Al-Quran itu tantangannya apa tuh? Nah, tantangannya adalah godaan HP. Yang pertama, godaan HP. Godaan HP ini sangat luar biasa, teman-teman. HP inilah yang dapat membuat kita lalai. Baik dalam pekerjaan rumah, baik dalam menghafal Al-Quran, baik dalam belajar. HP ini dapat melalaikan kita. Tapi tergantung cara kita memanage waktu. Kemudian tantangan kita menghafal Al-Quran? Kita ikuti malas kita ikuti mood kita. Kalau kita malas-malasan teman-teman, itu luar biasa. Saya sedikit cerita teman-teman. Jadi kami itu target, alhamdulillah saya sedikit bukan sombong ataupun apa ya teman-teman, ini sebagai bahan motivasi untuk kita semua. Alhamdulillah bahwasanya saya dapat menyelesaikan Al-Quran 30 juz dalam waktu 85 hari teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman? 85 hari saya dapat menyelesaikan hafalan Al-Quran. Yang pertama, godaan HP. Saya jauhkan HP itu. Dan memang kalau kita sendiri sangat sulit, kita harus hafal Al-Quran. Makanya saya masuk di Maskanul Hufaz. Dan memang sebelumnya saya juga sudah pernah menghafal Al-Quran di Mahat Adi Amanah. Nah, di Mahat Adi Amanah ini kami selain menghafal Al-Quran, kami juga menghafal hadis, belajar kitab-kitab yang lainnya, dan kami juga diajari oleh pengajar-pengajar yang luar biasa tamatan Timur Tengah ya, yang bersama dengan Mahat Abu Baidah. Jadi dosen-dosen kami itu ya minimal tamatan Timur Tengah seperti itu teman. Kemudian karena kan hafalan saya belum selesai saat itu, baru 20 juz ya teman-teman. Barulah saya lanjut di Maskanul Hufaz Jakarta, di Tangerang Selatan Bintaro. Jadi alhamdulillah atas izin Allah, padahal saya nggak expect teman-teman, sangat tidak expect, nggak ada niatan mau cepat juga, bahkan niatnya bisa 6 bulan gitu, 6 bulan selesai. Tapi alhamdulillah qadarullah, melihat suasana di sana juga semangat dalam menghafal Quran, di sana juga suasananya berapi-api, semangat semua teman-teman. Bahkan di asrama ini teman-teman, jadi sebagai motivasi kita juga, ada yang reguler, ada juga beasiswa. Reguler cuma 4 orang nih. Jadi kalau reguler ini nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan umur teman-teman. Ada yang tamatan SMP masuk di situ. Kemudian yang beasiswa minimal tamat SMA. Kalau saya kan sederajat D3 lah, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada juga teman saya yang S1 teman-teman, ada beberapa orang yang S1 dan ada juga yang usia 28 ya, dari Sabang sampai Merauke ada di situ. Kemudian yang luar biasa lagi teman-teman, ada yang usianya 28 dan dia sudah menyelesaikan pendidikan S2 teman-teman. Pendidikan S2 di ITB.
di ITB. Tahu teman-teman, Institut Teknologi apa sih? Teknik Bandung. Alhamdulillah saya sudah silaturahmi di sana ya, hari laksana. Masya Allah, beliau padahal kalau secara fakultas dan secara kampusnya itu umum, nggak berbau dengan Islami, nggak berbau dengan Al-Quran, tetapi ia mau menghafal Al-Quran. Kenapa teman-teman? Dan satu lagi ya, yang luar biasa adalah teman-teman tahu orang tuanya Ustaz Oki. Nah, Ustaz Oki itu memiliki orang tua dan beliau orang tuanya mau menghafal Al-Quran. Padahal usianya 60-70 tahun teman-teman. Tapi beliau mau menghafal Al-Quran karena apa? Nah, di sini alhamdulillah saya kemarin sudah menulis buku ya. Kami satu angkatan mencetak buku buat karya tulis ya. Alhamdulillah sudah dibukukan. Di buku itu alhamdulillah juga sudah sampai di tangan para orang-orang hebat. Contohnya Pak Anies, Ustaz Oki, dan artis-artis lainnya alhamdulillah sudah mendapatkan buku ini. Nah, kami telah menyelesaikan karya tulis ini, yakni judulnya Sebuah Langkah Awal. Jadi mungkin nanti kita sedikit bedah ya cerita saya, mungkin di sini ada foto saya ya. Di sini kisah-kisah saya, perjalanan hidup saya membersama Al-Quran. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kata-kata hari ini adalah teman-teman, penghafal Al-Quran ini. Penghafal Al-Quran itu, penuntut ilmu itu, ulangi ya. Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini adalah penghafal Al-Quran itu, penuntut ilmu itu tidak memandang yang namanya usia. Namun, penghafal Al-Quran itu, penuntut ilmu itu memandang siapa yang bersedia. Jadi, tidak memandang yang namanya usia, tapi memandang siapa yang bersedia, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak ada kata terlambat, nggak ada. Teman-teman nggak ada kata, oh saya sudah tamat SMA kayaknya malu lah kalau saya mulai sekarang. Nggak ada kata terlambat teman-teman. Kalau kita bersedia insya Allah bisa. Seperti itu ya. Saya menghafal Al-Quran teman-teman, nggak dari SD. Saya menghafal Al-Quran nggak dari SMP. Saya menghafal Al-Quran dari tamat SMA teman-teman. Bahkan ketika itu saya SMA di MAN itu saya menjadi ketua OSIS ya. Kemudian saya membuat program namanya program Tafiz. Tapi yang uniknya teman-teman, saya membuat program Tafiz, tapi saya sendiri nggak mau setoran Tafiz. Begitu teman-teman. Memang walaupun saya backgroundnya Qori, tapi saya kalau menghafal itu kurang teman-teman, sangat kurang lah, sangat nggak suka lah untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya saya disuruh untuk setoran, saya itu selalu menghindar. Jadi teman-teman, padahal saya itu lebih suka di umum, lebih suka di kimia teman-teman. Tapi kenapa? Ya ada hikmah di balik itu semua, karena saya tamatan corona ya teman-teman. Jadi mungkin karena sedikit malas belajar, di situ Allah berikanlah jalan. Allah sharing sama orang tua, sama ayah, sama umi, mana baiknya. Kunci pertama ketika kalau teman-teman bingung, soal istikharah. Di antara dua jawaban itu, apakah kuliah atau mondok dulu. Jadi saya memutuskan, alhamdulillah Allah beri petunjuk, yakni untuk mondok teman-teman. Mondok. Sebenarnya kalau saya cerita nih teman-teman, sangat panjang dan mungkin teman-teman ya karena banyak kegiatan juga kan. Kalau saya sharing mungkin panjang perjalanan saya membersama Al-Quran. Begitu. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha payah dan menghafal Al-Quran pasti itu ada. Pasti semua rintangan itu pasti ada. Dan jadi tantangan yang pertama tadi apa? Godaan HP. HP harus dilepas. Kami nggak ada megang HP teman-teman. Bahkan megang HP itu sebulan sekali. Sebulan sekali itu pun sejam, 2 jam, seperti itu. Sejam atau 2 jam itu pun sebulan sekali. Jadi bahkan saya sekalipun sakit teman-teman, saya nggak mau untuk tiduran. Saya terus menghafal. Kenapa? Karena di lingkungan itu dalam hal belajar, dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi saya walaupun sakit, saya gas terus. Dan alhamdulillah teman-teman, yang saya rasakan ketika membersama Al-Quran, walaupun kita sakit, yakin dan percayalah Al-Quran itu sebagai obat hati, sebagai obat kita teman-teman. Saya pernah waktu itu demam teman-teman.
demam, akan tetapi memang harus ada kewajiban untuk setoran hafalan. Dan kemudian saya sangat disayangkan kalau tidak setoran. Dan di itu di kamar saya menghafal sendiri, walaupun badan bercucuran dengan keringat. Tapi alhamdulillah setelah dapat satu halaman berkeringatan, setelah itu alhamdulillah sembuh. Padahal sebelumnya saya sakit demam gitu teman-teman. Tapi dengan saya yakin dengan ayat itu, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Jadi Al-Quran itu sebagai obat. Alhamdulillah Allah sembuhkan teman-teman seperti itu. Dan saya menyelesaikan hafalan Quran dalam waktu 25 hari itu banyak rintangannya teman-teman. Banyak godaannya, banyak ya rintangan-rintangan itu ya alhamdulillah banyak hikmah di balik itu. Akan tetapi lagi-lagi itu Allah sudah yakin kepada kita, Allah yakinkan kita dalam Al-Quran tadi, walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Jadi Allah itu yakin bahwasanya Al-Quran itu dimudahkan. Allah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Tapi teman-teman, banyak kata-kata orang yang bahkan senior-senior kita dalam menghafal Al-Quran, menghafal itu mudah banget. Yang sulit itu apa? Menjaganya teman-teman. Istiqomah, membersamanya itu sangat sulit teman-teman. Apalagi kita sudah di luar dari naungan orang-orang yang menghafal Al-Quran, itu sangat sulit teman-teman. Kalau kita tidak konsisten, kalau kita tidak membagi waktu, sangat sulit untuk kita murojaah hafalan kita. Nah, perumpamaan gini teman-teman, menghafal itu seperti menanam pohon. Menjaga hafalan itu seperti menyiram pohon setiap hari. Jadi sangat sulit untuk kita menjaganya. Kita nanamnya mudah, tinggal letak aja. Yang sulitnya apa? Menyiraminya setiap hari. Mungkin kita nggak konsisten atau mager ya. Masya Allah. Jadi teman-teman salah. Kemudian mengapa hafalan itu mudah hilang? Kenapa teman-teman? Nah, hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan seperti ini. Jagalah Al-Quran karena ia lebih cepat lepas daripada unta yang diikat teman-teman. Nah, penyebab hilangnya hafalan yang pertama, ya tadi tidak dimurojaah. Sekuat apapun hafalan teman-teman, kalau tidak dimurojaah, hafalan teman-teman sedikit memudar dan bahkan hilang, naudzubillah. Kemudian hati sibuk dengan dunia. Hati kita sibuk dengan dunia. Oh, kita berita ini. Bahkan teman-teman yang luar biasanya, ketika saya membersama Al-Quran, bahkan ya berita-berita di luar sana saya nggak tahu teman-teman. Saya nggak tahu. Saking sibuknya dengan Al-Quran, kesibukan yang di dunia itu saya nggak tahu. Kayak berita-berita di luar saya nggak tahu. Bahkan itulah karena sibuknya dengan Al-Quran itu. Kemudian yang pertama tidak murojaah, penyebab hilang hafalan tidak murojaah. Kemudian hati itu sibuk dengan hal dunia. Oh, nanti aku jadi hafiz Quran ya, Masya Allah. Nanti aku dipuji-puji orang, nanti aku disanjung-sanjung orang, nanti aku dimuliakan orang. Kita mikirnya ke situ teman-teman. Kemudian yang ketiga, kenapa penyebab hilang hafalan? Jauh dari amal soleh. Jauh dari amal soleh. Jadi kalau dulu teman-teman ini sudah sekedar sharing ya, kita sharing dulu. Kalau kita dimudahkan dalam menghafal Quran, sholat fardu itu wajib, 5 waktu itu wajib. Yang awalnya itu sholat qobliyah, ba'diyah itu sunnah. Nah, ketika kita membersama Al-Quran, kita buat diri kita itu seakan-akan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah itu wajib, teman-teman. Sholat duha, sholat tahajud, kita buat seakan-akan diri kita itu wajib untuk mengerjakan itu. Sehingga kita takut untuk meninggalkannya seperti itu. Jadi, teman-teman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafalan Quran itu kayak wifi, teman-teman. Sinyalnya ada. Tapi kalau paspornya lupa, ya nggak bisa juga dipakai, teman-teman. Paspor hafalan itu namanya murojaah. Jadi kalau kita tak murojaah, maka hilanglah paspor tadi. Maka nggak berguna. Ada sinyalnya ada, tapi kita nggak tahu paspornya. Ya nggak bisa dipakai, sama aja. Ya kan teman-teman. Jadi singkat cerita teman-teman, ada beberapa tips yang saya berikan. Di buku ini juga saya sampaikan teman-teman. Teman-teman mau lihat ini fotokopiannya teman-teman ya. Ini ada foto saya waktu di Pantai Anyar, Banten ya. Ini ada kelihatan. Ini sedikit nampak muda, Masya Allah. Dari samping ini, saya menuliskan di Quran As-Saff ayat 13, dan Allah memberikan kemenangan yang dekat waktunya, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.
Di sini banyak teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Apa ini sambil mendengar cerita teman-teman ya, gimana pengalaman bersama Al-Quran. Boleh lanjut? Apa? Boleh lanjut aja dulu, nggak apa? Oke, baik. Ustadz Barakallah, ini materinya sudah selesai, Ustadz ya? Belum sih, sedikit lagi. Boleh. Apa lanjut? Itu saya dilanjutin dulu materinya, biar Oh gitu. para... Ya Allah, syukran telah berbagi cerita. Masya Allah, sudah menghatamkan dalam 5 kali ya, luar biasa. Masya Allah, sungkem. Ampun suruh. Ya Allah, izin ya, mungkin ini kita sering sharing ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih luar biasa ya. Sini kita sifatnya sharing-sharing seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala karena di sini hujan teman-teman. Jadi yang pertama tadi kita luruskan niat. Yang kedua, pesan saya kepada para penghafal Al-Quran, fokus, rileks, dan jauhkan dari HP. Di sini ada catatan saya teman-teman. Dari zona nyaman. Kemudian di dalam buku segera dan tidak menunda-nunda adalah kunci kesuksesan dalam menghafal Al-Quran. Jadi kita harus bersegera teman-teman. Kita segerakan untuk menghafal Al-Quran. Oh, jangan kita tunda-tunda. Oh, nantilah habis subuh lah. Oh, nantilah habis zuhur aja. Oh, habis asar aja deh. Habis maghrib deh. Habis isya nggak jadi menghafal Al-Quran. Jadi jangan kita tunda-tunda seperti itu. Seperti itu. Kita segerakan kebaikan itu, apalagi menghafal Al-Quran. Kemudian pesan untuk kita semua. Yang kelima adalah menghafal Al-Quran, jangan menunggu kesempatan. Nah, dalam Al-Quran jangan menunggu kesempatan, tetapi ciptakanlah kesempatan ini teman-teman. Kita mungkin nantilah pas tamat SMA aja, nantilah tamat kuliah lah. Nah, kalau kita seperti itu sulit teman-teman. Kalau kita sampai tamat kuliah, kalau kita sampai tamat SMA, kalau nggak sampai, alhamdulillah, ya kan? Jadi jangan sampai kita menunggu kesempatan, tapi kita ciptakanlah kesempatan itu. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam, cepat hafalan bukanlah prestasi teman-teman. Lambat menghafal bukanlah kelemahan, akan tetapi istiqomah menghafal dan membersami Al-Quranlah yang menjadi tujuan. Seperti itu teman-teman ya. Dan terakhir yang ketujuh, pesan kepada kita semua di sini, saya mencatatkan, hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita mampu menghafal Al-Quran. Maka dari itu mendekatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud bagi penghafal Al-Quran. Hendaknya penghafal Al-Quran itu bangun pada malam hari ketika orang-orang tidur. Jadi teman, penghafal Al-Quran itu bangun di malam hari ketika orang-orang tidur. Orang tidur semua, kita menghafal Al-Quran. Di situ adalah waktu yang sangat luar biasa teman-teman. Sangat nikmat. Kalau kita rasakan, kita bangun di tengah malam di mana orang itu tidur semua. Bahkan teman-teman, selain malam, di siang hari pun saya buat teman-teman. Saya karena sering baca buku juga, suka baca buku ya. Ketika saya membaca buku gini, wah ternyata ada ya ulama yang tidurnya itu cuma 5 menit. Ternyata ada ya ulama yang para sahabat juga bahkan tidurnya sekedar udah tep gitu. Jadi teman-teman, saya buat pada diri saya mindsetkan pola pikir saya teman-teman. Saya buat mindset bahwasanya tidur itu jangan lama-lama. Tidur itu kalau bisa sebentar aja. Kalau bisa 5 menit aja. Gitu teman-teman. Bayangkan teman-teman. Jadi saya menghafal Al-Quran tengah malam menghafal. Kemudian tengah siang pun menghafal. Nah, di mana membersama Al-Quran teman-teman? Ketika yang lain pada istirahat, pada tidur, kita bangun untuk menghafal Al-Quran. Apalagi kalau ada teman-teman kita yang istirahat, kalau bisa kita jangan istirahat, kita press terus teman-teman. Kita press teman-teman. Jadi saya press, alhamdulillah ya, atas izin Allah dapat menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam waktu 85 hari seperti itu. Dan lanjut di sini,
Hendaknya penghafal Al-Quran itu bangun pada malam hari ketika orang-orang tidur. Kemudian berpuasa pada siang harinya saat orang-orang makan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sharing-sharingnya ya, teman-teman. Enggak ada niat sombong ataupun ingin dilihat, ingin dipuji, enggak. Mudah-mudahan Allah jaga dari hal seperti itu. Di sini teman-teman, alhamdulillah semenjak saya di asrama, alhamdulillah atas izin Allah, selain puasa Senin Kamis, kami beberapa teman yang lainnya mencoba program puasa Daud, teman-teman. Tahu puasa Daud, teman-teman? Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Contohnya, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtunya enggak, dan seterusnya seperti itu. Jadi, kelang-kelang sehari, gitu, teman-teman. Itulah puasa Nabi Daud. Perbanyak puasa, karena ketika kita puasa, ketika perut kosong, mudah menghafal, teman-teman. Tapi itu nggak semua orang ya, teman-teman ya. Ada juga beberapa teman-teman yang lainnya, bahkan kalau nggak makan nggak bisa ngafal. Ada pasti. Nah, seperti itu. Kemudian karena berpuasa pada siang harinya saat orang-orang makan. Kemudian bersedih hati tatkala yang lain gembira. Kita sedih, ya Allah, kita kenapa aku nggak bisa ngafal ayat ini, ya Allah. Kemudian menangislah ketika yang lain tertawa. Kita menangis. Banyak dosa kita, teman-teman. Kenapa kita sulit menghafal Al-Quran? Ya mungkin banyak dosa. Kita menangislah ketika orang lain tertawa. Diam ketika yang lain sibuk berdebat. Dan rendah hati ketika yang lain menyombongkan diri. Kita tetap rendah hati. Kita tetap diam ketika orang sibuk berdebat. Gitu, teman-teman. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin beberapa sharing yang saya sampaikan ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin saya sedikit memberikan tips untuk kita semua. Tips tipsnya itu yang pertama, tips menjaga hafalan. Yang pertama, murojaah rutin. Minimal kita buat 1 juz per hari, atau kita bagi waktu lah. Boleh malamnya atau siangnya setengah juz, malamnya setengah juz. Kemudian sholat dengan hafalan. Nah, kita sholat sunnah dengan hafalan kita. Biasakan membaca di sholat wajib dan sunnah. Pada sholat wajib kita baca yang pendek-pendek saja, karena kita berjamaah gitu ya. Tapi kalau kita sholat sunnah, kita panjangkan. Kalau bisa 1 juz boleh.